dikatakan di dalam ayat yang ke-15, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Ada sebuah konsekuensi, ada sebuah perintah yang harus kita lakukan jika kita ingin memperoleh kehidupan dan keberuntungan. Kehidupan dan keberuntungan dalam hal ini tidak hanya berbicara tentang sebuah berkat Tuhan yang besar, sebuah keberhasilan, tetapi kehidupan yang dimaksud ketika kita menghadapi sebuah kesulitan dan pergumulan, ada damai, ada penyertaan Tuhan, ada suatu berkat yang kita alami sekalipun kita di tengah-tengah badai kehidupan. Pada 2 minggu yang lalu Bapak Ibu, kami pulang ke kampung. Hati saya sebenarnya sangat sedih karena pada saat pulang terakhir saya sudah berdoa, Tuhan, kalau bisa jangan lagi pulang ke kampung ini. Sudah begitu banyak uang yang kami keluarkan. Dan pada saat perjamuan kudus Bapak Ibu, saya lihat roti saya membaca dikatakan seperti ini, lakukanlah yang baik, maka Tuhan setia dan adil. Saya sangat terpukul Bapak Ibu. Dia katakan lakukanlah yang baik. Memang semua firman itu sama, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah firman yang mengingatkan kita, mengajarkan kita, bisa saja itu menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Lalu saya merenungkan, dan akhirnya Bapak Ibu, pada saat kami pulang ke kampung 2 minggu yang lalu, tepatnya hari Minggu, tidak saya pikirkan lagi uang yang keluar. Yang saya pikirkan, Tuhan, utang mogok mobil nanti itu jalan. Sempat mogok, kalau kami pun tak tahu lagi. Itu yang saya doakan. Fokus kepada perjalanan, jangan fokus kepada hal-hal yang lain dulu. Karena mobilnya mobil sudah tua. Jadi Tuhan katakan, kasihilah Tuhan. Banyak hal-hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu untuk mengasihi Tuhan kita. Bukan hanya kita datang di rumah Tuhan, bernyanyi, melayani, berkhotbah. Bukan itu saja untuk kita mengasihi Tuhan. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun yang kita lakukan untuk membuat orang senang, itu adalah mengasihi Tuhan. Saya ambil contoh kecil Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sebuah penyeberangan, sering sekali Bapak Ibu orang pengendara, pada kita menyeberang, mungkin ada yang berbaik hati. Makanya saya salut kepada pengendara-pengendara, bagi kita pengguna kendaraan roda 4, kalau mengizinkan seorang penyeberang itu menyeberang dan dingin lagi tangannya seperti ini, sepertinya sangat dihargai kali kita. Atau sebaliknya ada pengendara malah diklekson, kita menyeberang sudah ketakutan, dibuat lagi kleksonnya yang kuat, kan kita membuat semakin gugup. Dan pernah suatu ketika Bapak Ibu, pada saat kami naik kendaraan, tiba-tiba di depan kami lewat menyeberang seorang perempuan yang bawa alam-alam. Mungkin pada saat jauh dia tidak menyeberang, mana tahu dia mungkin menghayal. Jadi semakin kami dekat, dia menyeberang. Lalu matanya berkata, katanya kayak kesal. Jadi saya bilang, seandainya istrimu seperti itu, aku bawa alam-alam loh. Seandainya istrimu mau menyeberang, datanglah pengendara milik mereka. Bagaimana perasaanmu? Tetapi ketika seseorang mengizinkan kita menyeberang, itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Saya belajar dari hal itu Bapak Ibu. Atau ketika kita pengendara, pada saat ada air yang becek, kita melintas dengan kencang, bukankah itu menyakiti hati orang? Itu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kita diingatkan di dalam ayat yang ke-16 ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini adalah sebuah perintah. Dan selanjutnya apa lagi dikatakan Bapak Ibu? Setelah kita mengasihi Tuhan, dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dikatakan, marilah kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada perintah dan ketetapan dan peraturannya. Inilah hal yang perlu kita lakukan, sebuah konsekuensi jika kita mau memilih kehidupan dan keberuntungan. Tentunya Bapak Ibu, setiap kita pasti memilih hal-hal tersebut dan mengasihi Tuhan, melakukan kebaikan, membuat hati kita lebih tenang dan damai. Saya percaya itu Bapak Ibu. Dan di dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu, kita juga diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Jika kita tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau hidup menurut jalannya, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mendengar, bahkan engkau
Jika kita mau memilih untuk berpaling daripada Tuhan, kita bebas memilih Bapak Ibu. Tetapi apa konsekuensi yang kita peroleh ketika kita berpaling daripada Tuhan? Ketika kita menyembah Allah yang lain, bukan hanya sekedar kita bergatu atau menanya orang pintar, tetapi menyembah Allah lain juga Bapak Ibu. Jika kita mengutamakan pekerjaan kita lebih daripada Tuhan, jika kita mengutamakan kesibukan kita lebih daripada Tuhan, itu juga merupakan menyembah Allah yang lain. Tetapi firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Selagi kita masih diberikan kesempatan seperti ini hari ini, kita bersama dengan umat Tuhan yang kita kasihi, mari kita memberikan waktu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita ingin keberuntungan, ada juga konsekuensi yang harus kita lakukan. Jika kita berpaling daripada Tuhan, kita juga ada memperoleh konsekuensi. Ada hasil yang kita terima. Namun di atas semuanya itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih,